Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Biodata anggota. Ada Ilham. Ada Dimas. Ada Faiz. Ada Semi. Ada Fatli. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan sifatnya tak terbatas. Contohnya yaitu UMKM, bengkel, dan tukang bakso. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, namun ada pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Dan yang kelima, roda perusahaan diatur secara pribadi. Keuntungan perusahaan perseorangan. 1. Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. 2. Owner memiliki kekuasaan dan keleluasaan penuh untuk mengambil keputusan. 3. Tidak terlalu memerlukan akta formal atau yang disebut akta notaris. Dan yang keempat, usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT dan firma. Oke, selanjutnya itu ada kerugian perusahaan perseorangan. Yang pertama itu permodalan. Perusahaan perseorangan lebih sulit memperoleh modal, yang artinya jika perusahaan perorangan ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Yang ketiga itu ada kelangsungan hidup. Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia, sehingga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir. Yang keempat itu sulit berkembang. Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan usaha perseorangan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan, sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan usahanya terlebih dahulu. Yang kelima, administrasi yang tidak terkelola secara baik. Selanjutnya, syarat mendirikan perusahaan perseorangan. Syarat mendirikan perusahaan perseorangan bisa dikelompokkan menjadi 3 aspek penting, yaitu modal, pembukuan, dan pembayaran pajak. Yang pertama, Anda sebagai entrepreneur harus menemukan sumber modal yang sesuai. Anda bisa mempertimbangkan tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga atau teman, pinjaman bank, dan sebagainya. Jumlah modal yang diperlukan juga harus dikalkulasi dengan akurat. Yang kedua, untuk menyusun pembukuan, Anda perlu mencantumkan poin-poin berikut: keadaan kekayaan perusahaan, kebutuhan perusahaan, perjanjian kerja, surat, dokumen, dan korespondensi yang masuk dan keluar, laporan per periode, dan arsip. Yang ketiga, pembayaran pajak juga harus diperhatikan. Jenis-jenis pajak yang dibayarkan kepada negara ialah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.
Lalu ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ialah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan tujuan menghimpun sesuatu agar memperoleh keuntungan dan manfaat bersama. Dasar hukumnya pasal 1618 sampai 1652 KUHP. Contohnya akuntan dan pengacara. Unsur mutlak persekutuan perdata. Yang pertama, adanya pemasukan inbrang sesuai pasal 1619 ayat 2 KUHP. Yang kedua, adanya pembagian keuntungan dan kemanfaatan pasal 1633 sampai 1635. Jenis pemasukan menurut pasal 1619 ayat 2 KUHP. Uang. Terhadap masukan yang berupa uang diatur dalam pasal 1626 KUHP, di mana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka ia harus membayar bunga selama dia belum setor. Yang kedua, barang atau benda bermanfaat. Barang atau benda-benda lain yang layak bagi pemasukan inbrang, misalnya rumah, gedung, kendaraan, perlengkapan kantor, goodwill, hak pakai, dan lainnya. Yang ketiga, tenaga kerja. Bagi pemasukan yang berwujud tenaga kerja, ini diatur dalam pasal 1627 KUHP. Biasanya sekutu tersebut tidak menyumbangkan seluruh tenaganya, tetapi hanya untuk melakukan atau menjalankan pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan yang ada pada persekutuan tersebut. Asas pembagian keuntungan menurut pasal 1633 ayat 1 KUHP atau asas keseimbangan. Yang pertama, pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu. Yang kedua, sekutu hanya memasukkan kerajinan saja. Bagiannya adalah sama dengan bagian sekutu yang nilai barang pemasukannya terendah kecuali ditentukan lain. Yang ketiga, semua sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerjanya saja akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama rata. Jenis-jenis persekutuan. 1. Persekutuan perdata umum, yakni persekutuan yang tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu baik sebagian atau seluruhnya. 2. Persekutuan perdata khusus, yakni persekutuan yang mengadakan secara rinci atas harta kekayaan yang dimasukkan para sekutu baik sebagian atau seluruhnya. Ciri dan karakteristik. 1. Terdapat perjanjian dua orang atau lebih. 2. Pihak yang terlibat harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. 3. Tujuannya untuk membagi keuntungan dan kemanfaatan bersama dari hasil yang dilakukan. Adapun masa berakhir persekutuan. 1. Perizinan telah berakhir. 2. Tugas pokok persekutuan telah berakhir. 3. Salah satu sekutu meninggal dunia dan dinyatakan pailit. 4. Keinginan membubarkan persekutuan atas kesepakatan bersama. Sekian, terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan?